Ya, shalom, selamat malam. Kita mau meneduhkan hati kita, mengarahkan hati kita. Biarlah saat ini, nanti sebentar lagi ya, kita sama-sama mari meneduhkan hati kita. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kami mau Tuhan malam hari ini untuk mengarahkan, mencondongkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan lembut kita mau pujikan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, ya. Firman-Mu gak berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Sungguh firman-Mu yang menolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Kami mau untuk mendengar firman-Mu karena sungguh ini yang sangat-sangat indah, sangat-sangat berarti, sangat-sangat mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengarahkan hati kami untuk kami mau mengambil bagian yang terbaik untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir bersama kami. Kau rindu mencurahkan isi hati-Mu untuk setiap kami. Dan kami mau Tuhan memberikan telinga kami Tuhan, dan hati kami untuk mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkarya seluas-luasnya untuk setiap kami, karena sungguh kami sangat memerlukan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita malam hari ini kita mau belajar tentang ketaatan. Nah, satu yang menarik ternyata ya, kalau kita belajar tentang ketaatan, taat itu adalah mendengar. Sama-sama kita buka di Mazmur 119. Buka di situ terus ya, karena kita malam hari kita mau belajar dari pasal ini, 119, Mazmur 119. Kalau sebulan ini kita belajar tentang taat gitu ya, taatan. Nah, kalau kita lihat ketika kita belajar arti kata taat ini dalam terjemahan sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani, arti kata taat itu adalah shema gitu. Dan shema ini ya merupakan hukum yang paling utama di dalam orang Israel. Ya. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Itu adalah hukum yang utama buat orang Israel. Artinya apa? Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim, itulah Tuhan kita. Tuhan itu Esa. Itu adalah sebuah hukum yang paling utama yang berlaku bagi orang Israel hingga saat ini. Shema Yisrael. Shema itu adalah mendengar. Dan kata mendengar ini adalah kata yang sama digunakan untuk mengartikan kata taat. Shema mendengar, shema taat. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah dari mendengar setiap perkataan Tuhan. Kata shema ini sungguh kalau saya coba belajar gitu ya, di dalam bahasa Ibrani kata taat atau OB ini ya, taat kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya, arti taat itu bisa diartikan patuh. Kemarin ya kita belajar di Selasa, patuh, kesetiaan itu taat. Tetapi di dalam terjemahan asli, di dalam bahasa Ibrani ini kata taat itu shema, yaitu mendengar. Nah, malam hari ini kita sama-sama mau merenungkan gitu ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ya, ketika kita belajar bahwa Shema atau taat atau mendengar ini adalah yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, tapi seringkali kita itu nggak mau untuk melakukannya gitu. Ya, ternyata kemampuan atau keterampilan untuk mendengar itu perlu untuk kita belajar. Kita tuh lebih sering untuk menggunakan panca indera kita yang lain gitu ya. Mulut itu lebih cepat gitu ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar tentang obedience atau ketaatan itu. Kita mau belajar tentang listen, dengar. Dengar beda ya listen sama ini ya. Kita mendengar itu mendengar, menyimak, memberikan perhatian, mengarahkan hati kita. Jadi taat itu memberikan hati. Taat itu mendengar dengan seksama, mendengar dengan careful, dengan benar gitu. Itu adalah arti kata taat. Nah, taat itu adalah respon ketika kita mendengar setiap perkataan Tuhan, mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Ya, respon dari kita mendengar itu adalah taat. Kita kemarin belajar bahwa ada yang Tuhan Yesus kan ngajarin ya, antara orang yang orang bodoh dan orang bijak. Orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman dan melupakannya. Tetapi orang yang bijak adalah mendengar firman dan melakukannya. Nah, Shema di sini adalah ketaatan di sini ini lahir ketika kita mendengar dan merespon, yaitu taat. Ada tanggung jawab setelah kita memberikan hati kita mendengar setiap perkataan Tuhan. Ada satu respon yang harus kita lakukan, yaitu melakukan apa yang sudah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Ada berkat di dalam mendengar. Ada berkat di dalam memberikan atau mencondongkan hati kita untuk setiap perkataan Tuhan. Mazmur 119 ini ya, kalau kita belajar di Mazmur 119, sama-sama kita buka di sini ya. Saya bacakan Mazmur 19 ayat 1, 2, dan 3 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pasal ini, pasal 119 ini adalah pasal yang paling panjang gitu ya. Jumlah ayatnya banyak banget, 176. Isinya di dalam pasal ini ya, Mazmur 119 ini ada beberapa yang menyatakan bahwa pasal 119 ini yang nulis itu adalah Ezra. Ya, Nabi Ezra. Ada juga yang menyatakan yang menulis adalah Raja Daud. Ya. Kemudian ada 3 yang diprediksi untuk yang menulis pasal ini, pasal 119. Ezra, Raja Daud, dan Daniel. Nah, tetapi di pasal ini yang sampai ayatnya 176 ini isinya adalah semua tentang kebahagiaan ketika kita hidup taat menuruti firman-Nya.
Bagaimana dia merasa bahagia ketika dia mendapat dan mendengar perintah-perintahnya. Nah, malam hari ini kita mau belajar ini gitu ya. Mau belajar bagaimana kita mau dengar. Kita mau shema, mendengar dalam hening, mendengar dengan baik. Karena dari situ itulah ketaatan kita. Kenapa Tuhan Yesus pada saat bertemu dengan Maria dan Marta, ya kita ingat ya, Marta sibuk sana sini gitu sampai dia protes ke Tuhan. Tuhan, kamu kok nggak ngomongin saudaraku sih untuk dia membantu aku, masa aku sibuk sendiri. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Ya. Tuhan menjawab ya di Lukas 10 ayat 41 sampai 42 gitu dikatakan. Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yang Maria telah pilih, bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mendengar, duduk, memberikan hati kita, mendengar setiap perkataan-perkataan, perintah Tuhan, firman Tuhan, itu adalah bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari kita. Kita mau belajar malam hari ini, untuk kita mau ambil bagian yang terbaik yang gak akan diambil dari diri kita. Ketika kita setiap hari, setiap saat itu melakukan shema, yaitu mendengar, memberikan hati, mencondongkan hati kita untuk firman-Nya, untuk setiap perkataannya, bukan sibuk sana sini gitu ya. Seperti Marta akhirnya apa? Kamu itu khawatir dengan semuanya gitu ya. Kalau kita sibuk sana sini tanpa kita melakukan duduk diam, merenungkan firman-Nya, memberikan hatinya, yang muncul apa? Yang muncul kekhawatiran. Kita sibuk gitu ya, sana sini gitu, mikir ya. Tapi yang Tuhan bilang, duduk, dengar, ya, renungkan firman, dan itu adalah bagian yang terbaik. Nah, di Mazmur 119 ini kita lihat kenapa pentingnya kita untuk memberikan waktu untuk kita mendengar setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan yang sangat ajaib, amazed gitu ya, kalau kita lihat di ayat-ayat ini, yang namanya taat itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Yang mendapatkan perintah, merenungkan perintah. Kadang kan gini ya, kalau sekarang kalau diomong taat, itu biasanya jadi beban gitu. Kalau ngomong kita harus taat, itu yang terpikir itu kan bukan kebahagiaan kan. Kita berpikir seperti itu. Nah, taat biasanya langsung mikir, aduh harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak gitu. Jadi semua beban, jadi semua keterbatasan gitu ya. Seringkali yang terpikirkan ketika kita mendengar kata taat itu lebih banyak ke situ, lebih banyak beban gitu yang jadinya. Lebih banyak kita ini dibatasi, lebih banyak cuman melakukan tugas-tugas ini dan lebih banyak batasan-batasannya yang nggak boleh gitu, jangan, nggak boleh gitu ya. Tetapi di Mazmur 119 ini berbeda gitu loh. Kita yang pengen belajar di sini malam hari ini, yuk sama-sama kita belajar apa sih bahagianya untuk kita itu taat. Kalau orang berpikir taat, nggak hanya anak-anak kita gitu ya. Kalau harus taat sama orang tua, waduh harus belajar, harus setelah belajar cuci kaki tidur, itu jadi beban buat mereka. Sampai sekarang kita pun juga melihat kata taat itu lebih banyak beban dibanding sebuah kebahagiaan gitu. Tapi malam hari ini
Ayo sama-sama belajar bahwa di 119 ini apa yang membuat sebuah ketaatan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita mendapatkan perintahnya, itu kita berbahagia. Ya, di Mazmur 119 ini yang ayatnya banyak sampai 176, isinya itu banyak gitu ya, mulai dari praise, dari pujian gitu ya. Kalau dilihat ya, Mazmur 119 ini ada beberapa bagian isinya tentang pujian gitu ya. Pujian ada di ayat 45 sampai 48. 119 ayat 45 sampai 48. Itu isinya tentang pujian. Apa sih? Ngomong, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja dan aku tidak mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Ya, ada tentang praise ya di Mazmur 119. Mazmur 119 pun juga mengandung keluhan gitu ya di ayat 81 sampai 88. Oke, 81 sampai 8. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Ada sebuah keluhan-keluhan di sini. Kemudian Mazmur 119 juga berbicara tentang ketaatan. Di ayat 57 sampai 64 itu berbicara tentang ketaatannya terhadap Taurat Tuhan. Di Mazmur 119 juga berisi tentang permohonan untuk memperoleh hikmat. Ya, di ayat 33 sampai 40. Kemudian juga mengandung pemulihan, harapan untuk dipulihkan. Jadi Mazmur 119 ini kalau kita belajar itu seperti kehidupan kita saat ini gitu loh. Pada saat kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita berjalan mengiring Dia. Itu seringkali yang terjadi pada saat kita meresponi, kita belajar untuk taat karena kita mengasihi Dia. Seringkali yang kita hadapi, yang kita alami seperti yang digambarkan di 119 ini. Pasal 119 ini menggambarkan tentang perjalanan manusia, perjalanan kita ini ketika kita belajar taat, mengasihi dan merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Seringkali yang terjadi adalah banyak ya seperti yang ada di Mazmur 19, ada pujian ketika kita Tuhan baik dan sebagainya gitu, ada praise yang keluar dari mulut kita. Tetapi pada saat kita mengalami sengsara, mengalami ketidaknyamanan, yang keluar apa? Keluhan-keluhan kita gitu. Kemudian pada saat kita dianiaya, pada saat kita difitnah, yang keluar juga ya di Mazmur ini juga ngomong tentang ayo belain aku. Ini namaku harus dibenerin nih. Ya. Harus dipulihkan nama baikku. Ada di sini. Jadi Mazmur 119 itu nggambarin tentang kehidupan perjalanan kita ketika kita mengiring Tuhan, belajar untuk taat. Yang terjadi itu seperti itu, ada yang namanya teraniaya, difitnah gitu ya. Nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Banyak gitu ya, ada konflik. Contoh ya, kita mau baca ketika kita belajar untuk menjadi taat, yang seringkali yang terjadi ya pergumulan-pergumulan ya, pergumulan konflik ketika tadi misalnya kita ditindas, ketika kita difitnah gitu ya. Mazmur 119 ayat 28 sampai 31 contoh di sini yang mengatakan betapa dia teraniaya gitu ya. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran.
telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Mazmur 119 ayat 53. Aku jadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Kadang kita juga sempat gregetan gitu kan, kalau kita lihat orang-orang yang seenaknya saja, yang sembrono dengan hidupnya gitu ya. Kadang kita juga protes seperti ini. Aku gusar terhadap orang-orang yang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu, tapi kok baik-baik saja, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian Mazmur ayat 69 sampai 70. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu itu kesukaanku. Ini yang seringkali terjadi gitu di dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk taat sama Tuhan gitu. Kita lihat keadaan sekeliling kita, kanan kiri kita. Kita juga berespon terhadap apa yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita. Seringkali kita jadi gusar seperti pemazmur ini. Aku gusar sama orang-orang fasik itu. Hati mereka itu tebal seperti lemak gitu. Ya. Terus seringkali ini yang membuat kita kadang down. Nah, ini loh, kenapa sih pentingnya setiap hari tadi dikatakan untuk Shema. Meneduhkan hati kita, mendengar, mengarahkan hati kita terhadap semua perintah-perintahnya. Di Mazmur ini setiap kali pada saat dia ngomel, pada saat dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, dia selalu menguatkan hatinya gitu. Di akhirnya mesti dia bilang, tetapi aku tetap memegang titah-titah-Mu. Boleh itu dilakukan pada saat kita duduk diam di hadapannya. Meneguhkan hati kita dengan perkataan-perkataannya. Pada saat kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, tetapi di akhir selalu bilang, tetapi aku ini mencintai Taurat-Taurat-Mu, tetapi aku tidak akan meninggalkan Taurat-Taurat-Mu. Katakan itu untuk meneguhkan hati kita. Itulah pentingnya kita setiap hari duduk diam, memberikan hati kita untuk Tuhan. Setiap perintah-perintahnya kita renungkan. Ya, pada saat kita mengalami konflik, pada saat kita melihat kok ada gap ya antara apa yang aku baca firman-Mu dengan kenyataan yang aku alami. Pada saat itu kuatkan hatimu dengan kita semua melakukan Shema, duduk diam dan perkatakan perkataan firman-Nya. Inilah yang menjadi kebahagiaan pemazmur ini. Dia selalu menguatkan, aku mencintai perintah-Mu. Aku tetap memegang titah-titah-Mu. Ketika dia mengalami konflik. Ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika ada ketidakadilan. Perkatakan firman untuk meneguhkan hati kita. Dan percayai bahwa firman-Nya itu adalah kekuatan kita. Kenapa pemazmur ini di 119 ini begitu bahagianya, ya, begitu berharganya setiap perintah Tuhan, ya. Kita baca ayat 14. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itu kebahagiaannya dia. Itu kemuliaan dan hartanya dia ketika dia mendapat peringatan-peringatan, perkataan, menjumpai nasihat-nasihat Tuhan, itu membuatnya bahagia. Itu adalah hartanya dia. Biarlah ini juga menjadi bagian kita bahwa tadi kita mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari diri kita, yaitu duduk diam
mendengarkan, dan melakukan perkataannya. Sungguh perkataan-perkataan setiap nasihat-nasihat firman itu adalah lebih dari harta, bahkan lebih daripada emas tua, di sini pemazmur katakan. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Apakah perintah-perintahnya itu menyenangkan hati kita? Apakah perintah-perintahnya ketika kita bertemu dengan perkataan Tuhan, bertemu dengan perintah Tuhan, apakah itu jadi harta kita ataukah yang lain gitu? Apakah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu jadi kebahagiaan kita atau kerugian buat kita? Salah satu kendala, ya tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan ketika kita belajar taat, salah satu kendala untuk belajar taat adalah ketakutan kita untuk menderita. Ketakutan kita untuk menjadi rugi ketika kita melakukan firman. Contoh yang Tuhan Yesus sampaikan, anak muda yang kaya raya gitu. Dia punya semua, dia orang baik, dia melakukan apa yang baik gitu ya. Dia cuma tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk lebih lagi gitu. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan perkataan perintah Tuhan, ya Tuhan Yesus bilang, jual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Wah, itu nggak masuk di dalam perhitungannya dia gitu. Aku sudah soro-soro nyari hartanya, udah disimpan-simpan gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, ketika dia tanya sama Tuhan Yesus, jual seluruh hartamu bagi ke orang miskin. Kalkulatornya jalan gitu. Pertimbangannya jalan. Akhirnya dia memilih untuk tidak melakukan, nggak taat. Karena apa? Nggak nyocok hitung-hitungannya dengan ini, ya. Nah, kalau kita ya mulai berhitung-hitung dengan Tuhan, nanti akhirnya kita pilih-pilih mana yang mau diikuti, ya yang menguntungkan, yang nggak terlalu soro lah ya, yang nggak terlalu rugi-rugi banget lah gitu ya. Itu kita ikuti. Tetapi ketika bertemu dengan apa yang tadi yang ditemui sama anak muda ini, maka kita mau. Itu salah satu tantangan atau kendala kita ketika kita belajar taat. Kita takut untuk menjadi rugi. Kita takut hitung-hitungan kita main transaksional gitu sama Tuhan. Dihitung-hitung, Tuhan beri apa, aku kasih apa gitu. Kalau dia menuntut lebih, ya enggak lah gitu. Tapi apa yang dimauin Tuhan, kalau kita ini lebih lagi rindu untuk mengasihi Dia, ya harusnya enggak hitung-hitungan gitu sama Tuhan. Ya, Mazmur ini bilang, Dia itu hartaku, perintah-perintahmu itu hartaku, lebih daripada emas tua. Apakah kita juga akan belajar seperti itu? Bisa bahwa setiap perintahnya itu adalah kekayaan kita. Ketika kita melakukan apa yang dimauin Tuhan seluruhnya, apakah itu menyenangkan hati kita atau kita masih mau berhitung-hitung? Kita mau belajar. Dan itu memungkinkan kalau setiap hari kita mau merindukan Dia lebih lagi. Dan itu nggak bisa sendiri kok. Dengan kekuatan kita, enggak gitu. Dengan Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati kita, itu yang percaya. Kekuatan kita itu nggak bisa. Tetapi ketika kita rindu dengan memberikan waktu kita. Ketaatan itu ngomong intimacy kok.
Ketaatan itu ngomong tentang keintiman. Jangan berharap kita bisa taat kalau kita nggak intim sama Tuhan, dalam artian waktu-waktu kita dan hati kita aja nggak kita serahkan ke Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya gitu. Bisa kita ngomong taat sama Tuhan. Enggak gitu, enggak bisa gitu. Sibuk sendiri ya, sama seperti Marta sibuk sendiri. Tetapi ketika kita mau mengambil waktu, memberikan, menyondongkan, mengarahkan hati kita untuk setiap perkataannya, Roh Kudus ini yang membedakan ya. Bahwa apa yang kita baca, perkataan-perkataan firman yang ada di sini yang membedakan dengan motivasi yang lain-lain, tapi percaya bahwa setiap perkataannya itu, setiap firmannya itu ada kuasa. Itu yang membedakan perkataan-perkataan manusia dengan perkataan Tuhan sendiri. Ada kuasa yang mengubahkan. Percaya itu bahwa setiap apa yang kita dengar, setiap perkataannya itu dijamin oleh pribadinya sendiri, karena firman itu pribadinya sendiri. Dan percayai bahwa setiap firman itu mengubahkan. Dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi itu yang jadi kebahagiaan pemazmur ini, sehingga dia bilang, ini hartaku. Ya. Kenapa pemazmur juga mengatakan bahwa menuruti, melakukan firman itu sebuah kebahagiaan, karena ada hope, ada harapan. Ya. Setiap perkataan firman itu mengandung janji, mengandung harap. Ketika kita melihat bahwa itu nggak mungkin, itu karena keterbatasan kita. Tetapi percayai bahwa firman-Nya itu mengandung janji dan harapan. Dan harapan itu tidak sia-sia. Kita mau baca di Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu itu menghidupkan aku. Janji Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Ketika kita kurang, pengharapan kita hilang, ketika iman kita hilang gitu ya, renungkan firman-Nya, percayai firman-Nya, karena setiap firman-Nya itu mengandung janji yang menghidupkan. Ayat 88, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Ayat 92 sampai 93. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. 116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Percayai bahwa di dalam setiap perkataannya itu menghidupkan. Apa yang mati di dalam hidup kita, apa yang jadi dead end, jalan buntu buat kita, percayai firman-Nya. Percayai bahwa setiap firman-Nya itu ada janji, ada pengharapan, dan ada kehidupan. Setiap hari biarlah kita mau merenungkan itu, bahwa setiap perkataannya itu adalah kehidupan, ada janji, ada pengharapan.
Kemudian kenapa pemazmur berbahagia dengan menuruti perintahnya? Karena setiap perintahnya itu memberikan hikmat. Di sini dikatakan di ayat 96 dan 98. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu itu luas sekali. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 103, 104. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita lebih berhikmat, bukan karena hikmat manusia, tetapi dari setiap firman-Nya. Ketika kita merenungkan firman-Nya, memberikan hati kita, listen, itu mengaktifkan indera kita yang telinga ini ya, bukan mulut. Kita mau belajar mendengar, memberikan hati kita, bukan kita ngomong ya permohonan saja, tetapi renungkan firman, dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ada hikmat di situ. Kadang seringkali kan kita alami gitu ya. Setiap apa yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, itu tiba-tiba muncul di dalam hati kita ketika saat kita membutuhkannya. Itu karya Roh Kudus. Ya, kita bisa bayangkan perbendaharaan kita kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah renungkan, yang keluar apa gitu. Ketika kita merenungkan firman-Nya, hikmat dari Tuhan, itulah yang membimbing kita di dalam kita melakukan atau menyelesaikan sesuatu yang kadang kita nggak ngerti gitu. Kemudian kebahagiaan lainnya adalah firman itu pelita. Kita sudah sering dengar ini ya, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita nggak bisa lihat pengharapan, ketika kita merasa gelap sekeliling kita, firman itu adalah pelita. Ayat 135, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ayat 129 dan 130, peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman itu pelita, yang menuntun apa yang harus kita lakukan, menerangi jalan-jalan kita. Kemudian firman itu juga memberikan ketentraman. Ya, Mazmur 119 ayat yang 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Percayai bahwa ketika kita merenungkan firman, ada damai, sukacita, ada ketentraman yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap kita. Biarlah hati kita ini senantiasa merindukan seperti ya, kita merindukan Tuhan itu lebih dari yang lainnya gitu ya. Dan itu yang membuat kita itu nggak worry, nggak khawatir tentang apapun. Percayai Dia. Setiap firman-Nya itu percayai ya, itu dijamin oleh pribadinya sendiri. Tinggal kita percaya atau enggak. Nah, salah satu kemarin kita juga belajar gitu ya. Penyebab kegagalan kita taat adalah ketidakpercayaan kita terhadap siapa Tuhan kita. Meskipun kita sudah, kalau kita belajar di firman kan,
Orang bangsa Israel itu kurang apa? Sudah menerima banyak mukjizat, lihat laut terbelah dan sebagainya, tetapi masih saja nggak taat. Karena apa? Dia nggak percaya Tuhan yang dia sembah seperti apa. Setiap firman-Nya itu memberikan ketentraman buat diri kita dan nggak ada batu sandungan. Ini yang membedakan anak-anak Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah menaruh anak-anaknya di tempat-tempat yang licin, yang tiba-tiba saja jatuh, terpeleset jauh, dan rusaknya banyak. Tuhan tidak pernah menaruh anak-anaknya di tempat-tempat yang licin. Tetapi yang ditempatkan di tempat-tempat yang licin apa? Orang-orang yang fasik, yang gelagapan. Ketika permasalahan muncul, impactnya gede, rusaknya banyak. Tetapi anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungannya. Dikatakan tidak akan jatuh terperosok. Gitu ya. Dikatakan seperti itu. Karena apa? Tangan Tuhan sendiri yang menopang kita. Jangan lihat silau dengan teman-teman kita atau orang-orang yang di luar yang gak kenal Tuhan, yang sepertinya nyaman-nyaman saja. Ingat bahwa mereka itu ditempatkan di tempat-tempat yang licin. Tetapi kita di dalam perlindungan, dalam naungannya. Ketika kita jatuh dikatakan nggak sampai tergeletak. Kalaupun kita menghadapi masalah, kita nggak akan dibiarkan sampai tergeletak, nggak bisa bangun lagi. Tangan Tuhan itu yang menolong dan menopang kita. Percayai itu yang membedakan kita. Kenapa pemazmur itu berbahagia dengan setiap firman-Nya, perintahnya? Karena sungguh ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan, ada penjagaan, ada ketentraman yang Tuhan beri. Hanya kita mau belajar itu. Shema, mendengar. Terakhir, kita sama-sama mau baca di ayat 111 dan 112. Sama-sama kita baca. Ya, 111, 112. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Biarlah ini yang akan kita lakukan sampai selama-lamanya. Kita mau menyondongkan hati kita terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Sampai selama-lamanya kita menyukai setiap jalan-jalan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Biarlah ini yang akan kita lakukan setiap hari, mengambil bagian yang terbaik, yaitu merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan.